What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop sneak peek karena di depan kita ini adalah sebuah laptop yang masih engineering sampel. Kita mendapatkan sebuah privilege dari Acer. Di depan kita kali ini udah ada yang namanya Predator Triton 500 SE nih, ada SE-nya di belakang. Ini seri yang 2021 terbaru banget dan yang akan rilis di Indonesia nanti ada sedikit berbeda di speknya lah. Sedikit perbedaannya itu cuman yang kita lihat, yang kita dapat bocoran itu dikit banget, cuman berbeda di layarnya, di mana kalau misalkan di depan kita ini layarnya refresh rate 165 Hz, nanti yang bakal nongol katanya 240 Hz, dan juga di jeroannya, di mana kalau yang di depan kita ini menggunakan Intel i9 11900H, yang nanti bakal nongol di Indo itu katanya 11800H, cuman ya masih belum pasti lah untuk spek-spek tersebut. Nah, untuk lebih jelas lagi yang di depan kita yang kali ini bakal kita omongin dulu, jeroannya di sini dia pakai yang seperti tadi saya bilang, dia pakai Intel i9 11900H, udah gitu menggunakan RTX 3080 di sini. Jadi udah benar-benar top of the line banget pastinya, dari segi performa harusnya udah mantap banget. RAM-nya 2x16 jadi total ada 32 GB, dan di sini storage-nya udah mantep banget karena di sini udah 2x1 TB, udah RAID 0 juga SSD. Jadi udah pastinya bakal kenceng banget dan besar sekali storage-nya. Nah, yang bikin kita lumayan intrik ataupun tertarik sama laptop ini karena di sini sekarang kalau misalnya yang dulu tuh ya, Triton 500 itu kan biasa displaynya 16:9, kali ini udah 16:10. Jadi dia bentuknya mungkin lebih ke kotak-kotakan seperti ini. Ini yang membuat kita mungkin agak tertarik, kok agak sedikit berbeda. Nah, nanti kita bakal coba experience-nya gimana sih pas kita pakai buat main game di laptop ini. Nah, sekarang kita mau ngebahas soal dari form factor dan juga desainnya terlebih dahulu, karena memang ada perubahan desain yang cukup signifikan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, boys, kalau misalkan kita lihat di bagian depannya, di sini bener-bener polos semuanya, dan ada semacam badge Predator, logo Predator di sini yang warnanya silver. Dia didominasi dengan warna grey ataupun ya bisa dibilang dope grey, slate grey, ataupun itulah grey-greyan lah pokoknya ya, dengan exhaust di bawah yang desainnya bener-bener streamline lah, bisa dibilang sangat simpel sekali. Nah, ada bocoran juga kita sempat-sempat lihat itu kalau misalkan yang di luar, yang udah keluar lah, yang bukan engineering sample itu, dia agak sedikit berbeda. Untuk front cover desainnya dia nggak ada badge seperti ini dan warnanya two tone, ada warna biru dan juga warna grey, cuman di sini bener-bener grey polos doang. Nah, nanti yang masuk Indo kita nggak tahu nih, masuk yang desainnya seperti ini ataupun yang mungkin two-tone yang tadi saya bilang. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya, di sini masih sama didominasi dengan warna grey, udah gitu keyboard yang hitam bikin laptop ini kelihatannya bener-bener sleek dan juga ya bisa dibilang office friendly lah, nggak terlalu gaming-gaming banget, akan bisa dibilang nggak ada kelihatan kayak laptop gamingnya. Di sini untuk keyboardnya juga dia untuk pewarnaannya udah Trizone RGB, bisa kita setting sesuka kita, dan untuk feel dari keyboardnya sendiri menurut saya udah pas banget dia travel distance-nya. Biarpun memang sedikit agak pendek, cuman bener-bener tactile-nya udah berasa banget untuk feedback-nya. Menurut saya di sini udah cukup enak dipakai buat gaming. Udah gitu untuk touchpad-nya di sini dia nggak begitu lebar, size-nya bisa dibilang cukup standar untuk laptop 15 inch seperti ini. Nah, dia di sini udah ada fingerprint reader-nya di bagian kiri atas di dalam si touchpad-nya ini. Jadi bikin laptop ini lebih terintegrasi lah untuk dari segi security-nya. Nah, di bagian atas dari keyboard ini juga ada exhaust dengan tombol turbo yang bisa kita pencet biar dia bisa makin kenceng lah di bagian si thermalnya ini. Nah, udah gitu di bagian thermalnya dia udah ada fitur baru yang namanya Aeroblade 3D versi kelima, yang katanya di sini penempatan fan-nya yang ada 3 ini itu ditaruh bener-bener strategis, jadi dia pendinginannya harusnya bisa lebih mantap lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian displaynya, di mana seperti yang tadi saya bilang, di sini unik dia rasionya 16:10 untuk sebuah laptop gaming. Udah gitu refresh rate-nya dia ada di 165 Hz untuk unit yang engineering ini, yang nanti bakal keluar katanya sih di 240 Hz, jadi pastinya lebih mantap lagi. Response time-nya di 3 milisecond, resolusinya udah W Quad HD, jadi pastinya udah resolusi tinggi, makin tajam lagi layarnya ini. Brightness-nya di katanya sekitar 500 nits, jadi pastinya udah cukup terang untuk penggunaan outdoor. Dan juga di sini untuk akurasi warnanya dia udah 100% di CIP3-nya. Jadi di situ udah lebih mantap 30% dibandingkan dengan 100% sRGB. Jadi pastinya bakal menguntungkan bagi orang yang suka yang ngolah-ngolah konten lah dia menggunakan laptop ini. Nah, udah gitu yang kita rasakan di sini displaynya ini warnanya udah tajam banget, pastinya udah enak banget buat kita pakai nonton konten ataupun buat main game. Nah, di sini bezel-nya samping-samping kiri dan kanan udah cukup tipis, bagian bawahnya juga udah lumayan tipis di Triton 500 SE kali ini, bagian atasnya masih ada webcam di sini. Nah, jadi kita nggak usah ada webcam eksternal lagi karena biarpun bezelnya udah tipis, di sini masih ada webcam yang terletak di posisinya pas-pas banget di tengah atas.
Nah, untuk durability dari displaynya sendiri, karena di sini kalau kita lihat nih, dari samping dia bener-bener tipis banget. Kalau misalkan kita coba goyang-goyangin begini, dia berasanya udah cukup kokoh, cuman nggak ampe kokoh banget. Tetap gue saranin kalau misalkan mau dibuka, bukanya tetap dari tengah. Nah, pas dibuka juga dia bisa bener-bener 180 degree seperti ini, jadi bisa rata ya. Kebanyakan laptop Acer bisa kayak begini. Dan juga untuk bodinya, kalau misalkan kita coba tekan-tekan begini, untuk build quality-nya udah mantep banget. Jadi sama sekali nggak ada yang namanya titik kopong di laptop ini. Cukup besar juga pas kita angkat dengan satu tangan. Bending berasa minimum banget, nggak sampai bending parah banget. Biarpun dia laptopnya bisa dibilang sangat-sangat tipis. Beratnya yang di 2,4 kg ini nggak bikin laptop ini bengkok-bengkokan kalau misalnya kita angkat cuman dengan satu sisi seperti ini. Nah, untuk speakernya dia ada dua speaker yang terletak di bagian bawah bodinya di sini, di sisi kiri dan kanan tepat di bawah si rubber pad-nya di sini. Nah, untuk speakernya ini dia udah dilengkapi dengan DTS:X Ultra Audio yang bikin suaranya makin bulat, makin cakep pas kita dengar juga tadi pas nonton konten dan juga main game. Di sini berasanya udah bagus banget. Udah gitu dia sudah sangat clear, cuman memang bass-nya karena dia laptopnya sedikit agak tipis masih kurang berasa dentuman-dentumannya. Dan juga di sini dia udah ada yang namanya Acer Purified Voice Technology, di mana di situ dia udah ada dual built-in microphone. Jadi kalau misalkan kita video callan nggak pakai headset, nggak pakai mic sekalipun, di sini suaranya udah lumayan bagus terdengarnya bagi orang yang mendengar suara kita pastinya. Jadi menurut gua di sini untuk sebuah laptop kerja juga udah mantep banget. Untuk I/O port-nya si Triton 500 SE ini bisa dibilang sangat generous sekali, karena kalau misalkan kita lihat di sisi kiri di sini ada satu kali power jack, satu kali LAN port, satu kali USB Type-A 3.2 yang udah support power delivery juga. Udah gitu ada USB Type-C yang udah Thunderbolt 4 dan satu audio combo jack. Di sisi kanan kita temukan lagi ada satu kali USB Thunderbolt 4 yang Type-C pastinya dan USB Type-A 3.2 juga, ada HDMI port dan juga ada SD card reader yang masih full size. Jadi sangat content creator friendly lah bisa dibilang laptop ini. Nah boys, jadi sekarang kita lagi coba main game Cyberpunk 2077 di Triton 500 SE ini. Dan first impression kita pas pertama kali kita main, kita ngerasa di sini dengan layar 16:10-nya, vertical release rate itu lebih besar, jadi kita bisa ngelihat lebih banyak secara vertikal. Udah gitu dari segi performance ataupun FPS di sini kita ngerasa dia nggak nyampe 60 FPS. Dengan catatan di sini turbonya masih belum kita nyalakan. Begitu kita coba menyalakan turbonya di sini, langsung kita nunggu sekitar mungkin nggak nyampe semenit atau mungkin semenitan lah kira-kira seperti itu. Kita langsung bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan, di mana sekarang FPS-nya harusnya udah lebih di 60, sekitar averaging mungkin 60 sampai 70 FPS. Dengan catatan lagi semuanya di sini rata kanan settingan untuk si Cyberpunk 2077-nya. Jadi menurut kita di sini karena laptop ini bisa dikatakan sebuah laptop yang lumayan tipis untuk sebuah laptop gaming dan juga speknya yang sudah sangat tinggi, jadi kita butuh menyalakan turbo fan-nya di sini biar kita bisa mendapatkan benar-benar performance yang optimal di Triton 500 SE ini. Nah, boys, jadi menurut kita, si Acer Predator Triton 500 cc ini lebih diperuntukkan bagi orang-orang yang bekerja atau bergerak di bidang industri kreatif. Karena nomor satu di sini displaynya yang udah rasionya 16:10 ini bakal membuat para video editor ataupun mungkin kreatif proses lainnya itu lebih nyaman karena lebih banyak panel yang bisa dilihat dengan vertical release yang lebih besar. Udah gitu yang nomor 2 di sini dia udah tipis dan cukup ringan, berada di sekitar 2,5 kg, 2,4 kg untuk laptop sebesar 16 inch ini dengan power yang sudah sangat besar. Ini pastinya bakal sangat dibutuhkan bagi para orang-orang yang bergerak di industri kreatif. Nah, udah gitu desainnya juga di sini untuk nomor 3, desain yang udah bener-bener bisa dibilang kalem ataupun sleek, jadi nggak kayak sebuah laptop gaming lagi, pastinya bakal lebih menarik lah bagi para eksekutif-eksekutif industri kreatif yang tadi saya bilang. Nah, untuk seri yang bakal masuk ke Indonesia tadi, kalau misalkan bocoran kita udah bener dan nggak ada perubahan lagi, harusnya ada di displaynya yang berbeda, di sini 165 Hz, yang nanti bakal masuk ada di 240 Hz, dan juga di prosesornya yang sedikit berbeda, di mana yang di depan kita kali ini menggunakan i9 11900H, yang nanti bakal masuk Indo menggunakan i7 11800H. Sisanya jeroannya sama persis, menggunakan RTX 3080, udah gitu RAM-nya 2x16 total 32 GB. Di sini untuk internal storage juga sama ya, 2x1 TB yang udah RAID 0 SSD, udah 2 TB yang cepet banget pastinya bisa mantep banget bagi para industri kreatif tadi yang kita bilang. Plus di sini udah ada full size SD card reader yang tadi saya bilang sangat menguntungkan kreator sekali karena kalau misalnya kita jepret-jepret dari kamera tinggal keluar memory card, colok langsung aja nggak usah pakai adaptor segala macam lagi. Udah langsung bisa di laptop ini.
Nah, yang bakal masuk Indo bocorannya harganya dimulai dari 44 juta kembali Rp1, 43.999.000. Nah, kalau misalkan dengan harga segitu pastinya kita laptop ini bisa dibilang mengarah ke eksekutif ya bagi orang-orang yang mungkin punya budget dan memang butuh laptop yang powerful, laptop yang ringan juga bisa gampang dibawa kemana-mana, plus dia punya real estate layar yang 16:10 seperti ini, bisa memudahkan pekerjaan mereka lah. Menurut kita secara overall laptop ini bagus banget, ya udah pleasing to the eyes dan juga pleasing to use, karena pas kita coba pakai juga enak, lihatnya juga udah mantep, bener-bener bisa dibilang departure lah dari seri-seri Triton yang sebelumnya, karena kali ini bener-bener sleek banget lah kelihatannya. Nah, Bos, jadi kira-kira seperti ini aja untuk sneak peek kita buat si Acer Predator Triton 500 SE yang bakal sebentar lagi keluar di Indonesia. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal sebuah laptop gaming super tipis yang layarnya 16:10 ini. Apakah kalian tertarik dengan laptop seperti ini? Boleh semuanya komen di bawah. Gue Bola, signing out.